Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sri Dewi dari kelas A2 19 Akademi Farmasi Surabaya dengan nomor NIM 1351910114. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan penelitian deskriptif. Rancangan penelitian deskriptif sendiri meliputi penelitian survei, penelitian studi kasus, studi perbandingan, studi korelasi, dan juga penelitian evaluasi. Yang pertama, penelitian survei. Penelitian survei sendiri bertujuan untuk menilai suatu kondisi atau penyelenggaraan suatu program kesehatan. Untuk metode penelitian survei sendiri meliputi survei rumah tangga, survei morbiditas, survei analisis jabatan, dan juga survei pendapat umum. Untuk submateri yang pertama ialah survei rumah tangga. Survei rumah tangga ditujukan untuk rumah tangga saja. Dan yang kedua ada survei morbiditas. Survei morbiditas itu tujuannya untuk mengetahui kejadian dan juga penyebaran penyakit yang di dalam populasi masyarakat. Dan yang ketiga ada survei analisis pejabat, itu untuk mengetahui tugas dan juga kewajiban petugas atau pejabat kesehatan, serta untuk mengetahui kegiatan para petugas yang terkait dengan pekerjaannya. Dan yang terakhir itu ada survei pendapat umum, itu tujuannya untuk mengevaluasi apakah program pelayanan kesehatan yang dilakukan dapat diterima oleh masyarakat. Poin kedua ialah penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus sendiri atau yang disebut dengan penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan juga posisi peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit tertentu yang bersifat apa adanya. Dan di sini ada beberapa batasan studi kasus yang harus kita pahami. Yang pertama, sasaran penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa, latar, dan dokumen. Yang kedua, sasaran-sasaran tersebut ditelaah secara mendalam sebagai suatu totalitas sesuai dengan latar atau konteksnya masing-masing dengan maksud untuk memahami berbagai kaitan yang ada di antara variabel-variabelnya. Dan studi kasus itu sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menyangkut sesuatu yang luar biasa, yang berkaitan dengan kepentingan umum atau bahkan dengan kepentingan nasional. Yang kedua, batas-batasnya dapat ditentukan secara jelas. Kelengkapan ini juga ditunjukkan oleh kedalaman dan keluasan data yang digali peneliti. Dan kasusnya mampu diselesaikan oleh penelitinya dengan baik dan tepat meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Yang ketiga, mampu mengantisipasi berbagai alternatif jawaban dan sudut pandang yang berbeda-beda. Dan yang keempat, studi kasus mampu menunjukkan bukti-bukti yang paling penting saja, baik yang mendukung pandangan peneliti maupun yang tidak, berdasarkan prinsip selektivitas. Dan yang terakhir, hasilnya ditulis dengan gaya yang menarik sehingga mampu terkomunikasi dengan pembaca secara baik. Poin ketiga ada studi perbandingan. Studi perbandingan ini dilakukan dengan cara membandingkan persamaan dan juga perbedaan sebagai fenomena untuk mencari faktor-faktor yang akan menimbulkan suatu peristiwa tertentu. Poin keempat ada studi korelasi. Studi korelasi itu metode penelitian yang dilakukan dengan cara populasi dijadikan unit analisis. Itu bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan korelatif antara variabel terikat dan juga faktor-faktor determinan. Faktor-faktor determinan itu meliputi misalnya umur, obat-obatan, alkohol, dan lain sebagainya. Dan yang poin terakhir ini yaitu ada penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi ini itu digunakan untuk menilai suatu program gizi dan juga kesehatan yang sedang berlangsung atau yang sudah berlangsung. Dan hasil dari penelitian evaluasi ini itu digunakan untuk pacuan atau untuk memperbaiki program yang akan mendatang. Dan biasanya hasilnya itu berupa dijadikan statistik. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.